Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mencoba untuk menganalisa market yang ada di beberapa pair ya. Kemarin kita ada entry di area ini karena ini ada breaker block ya. Dan di sini sebenarnya ada fair value gap ya. Di area sini ada fair value gap. Kalau kita lihat di forex.com ya ini ada fair value gap. Jadi kita kemarin entry di sini, entry ada di ya, kita entry di sini karena kita lihat di sini ada order block ya, ada order block dan ini udah buat market structure shift di sini. Jadi kita entry di sini dengan target TP adalah di area ini ya. Kita lanjut ya, di area order block sini ya, target TP kemarin. Jadi ini kita udah TP. Kemudian semalam saya akan membuat analisa ya. Di sini ada buy set liquidity di H4 ya, ada buy set liquidity. Kemudian saya coba entry di sini ya. Coba entry di sini. Ya. Kita coba entry di sini dan ternyata jebol. Jadi kalau kita berdasarkan analisa ini sudah bagus, tapi saya tidak lihat sebenarnya di H4 ya. Kalau kita lihat di H4 sebenarnya dia sudah ngambil ini. Ini ada fair value gap ya, kemudian terbang naik. Nah, sekarang dia berada di area ini, kita cari nanti peluang entry di area ini karena di sini ada order block ya. Order block. Dan ini area ini clean ya. Ini tidak di ya, ini fair value gap, di atasnya ada block, jadi ini ada lorong cahaya di sini. Biasanya di sini area ini di respect ya. Kita lihat dia di respect. Namun untuk entry kita belum menemukan entry yang bagus ya. Kita tunggu dia membuat displacement ya. Dia membuat displacement. Kemudian kita lihat juga nanti di sini, ini area ini masih bagus ya. Ini area ini, kalau ini kita bisa jadikan target nanti, atau kita bisa cari peluang entry di area ini. Ini sebagai liquidity internalnya, ini eksternalnya. Kemudian USD CAD ya, USD CAD ini ada sell set liquidity ya, sell set liquidity. Dan sell set liquidity sebenarnya sudah di respect ya. Nah, ini di respect, namun ini areanya nggak bagus ya, karena
Kalau kita buy ini tidak bagus karena di sini ada area ya, ini ada area fair value gap dan order block di atasnya. Selanjutnya kita lihat ya, kita akan cari entry di sini. Ini ada order block ya. Jika ada konfirmasi kita akan cari di area ini ya. Ini adalah area fresh ya. Area fresh bisa kita jadikan peluang untuk entry. Kalau ringnya sebenarnya di sini ringnya ya, dia berada di area OTE. Selanjutnya EUR USD ya. EUR USD ini kita kemarin coba cari entry di area ini, namun dia tidak ada konfirmasi ya. Ini belum ada konfirmasi meskipun area ini ada reaksi, namun tidak ada konfirmasi. Dan ini ambil ini, jadi kita belum ambil karena belum ada konfirmasi. Untuk buy kita hapus, dan sekarang dia berada di base set liquidity di sini. Di area ini kita bisa perhatikan ketika dia membuat konfirmasi ya, ini bisa kita perhatikan, kita bisa pertimbangkan ketika ada konfirmasi. Kita hapus. Nah, ini kita hapus semua. Kita cari area ini ya, ini adalah ada konfirmasi di daily base set liquidity. Kita lihat apakah dia ada respect. Ini udah mulai ada penurunan ya, namun kita juga perhatikan nanti ketika dia membuat manipulasi, kemudian dia membuat market structure shift dan displacement ya. Ini adalah rule entry-nya. Kemudian USD CHF dia sekarang ambil sell set liquidity, namun ini belum ada tanda-tanda naik ya. Kita perhatikan selanjutnya, target selanjutnya adalah di area ini. Di area ini ada order block. Ini order block atau area ini ada fair value gap ya. Dua area ini yang bisa kita perhatikan. Ini daily. Selanjutnya AUD USD ya. AUD USD ini base set liquidity ya, ini base set liquidity. Kalau kita lihat sekarang dia berada di area ini, order block ya. Ini order block, namun order blocknya ini tidak bagus karena banyak ya, banyak lancip. Coba kita lihat ya. Ini nggak kelihatan di weekly. Di daily ini coba ambil atasnya ini ya, diambil atasnya. Oke, kalau kita entry juga belum bagus ya. Kita berharap dia buat lagi manipulasi. Dan ini ada liquidity internalnya, ini liquidity eksternal. Apakah ini direspect? Dia sempat direspect ya. Nah, ini direspect. Namun dia ini polanya tidak membuat market structure shift, tapi dari segi pola ini tidak
terlalu bagus. Kemudian GPP USD, ya sekarang dia berada di ini ada base set liquidity, kemudian ya order block ya, dia sekarang ada dua area, ini order block dan base set liquidity. Kita tunggu membuat konfirmasi ya. Kemudian ini ada area fair value gap, internal ya, bisa jadi turun kemudian naik atau naik kemudian turun. NZD USD, ya NZD USD kalau kita perhatikan ya, ini this order block ini di break ya, tapi apakah dia sempat di respect ya, dia ada sempat respect, namun polanya juga sama, tidak terlalu bagus untuk mencari peluang sell, dan sekarang dia berada di area fair value gap ya. Ini kita bisa cari nanti, ini bisa kita jadikan ring karena ini sebagai breaker block ya, order block berubah jadi breaker block. Ini kita ring, kita lihat di sini nanti ya, belum ada tanda-tanda. Kemudian NZD-JPY juga kita tunggu di base set liquidity. AUD-JPY ini belum ambil base set liquidity. CHF ya, di H4 kita temukan di sini ada fair value gap. Kita temukan ada fair value gap. Kita kemarin coba entry di sini ketika market berada di sini, namun dia nggak naik, langsung turun ya, jadi belum ada rejection. Ini nanti masih kita bisa pertimbangkan karena ada ini kemungkinan dia sampai area ini ya, bisa sampai area ini, namun kita harus cari area-area yang bagus ya. Kita coba 4 ya, ini bisa kita perhatikan areanya ya, dengan target sampai sini. Kemudian EUR-JPY ini ada blok diambil order block. Kenapa dia nggak ambil fair value gap? Kan ini udah diambil atasnya ya. Ini juga area lumayan ya, namun perlu diperhatikan ketika entry dengan adanya persamaan market, maka perlu diperhatikan risknya ya. Jadi perlu diperhatikan risknya ketika entry memiliki jenis pair yang sama, misalnya JPY USD JPY ya, sama. Ini kita juga coba entry semalam, belum juga dia ambil. Ini ada area fair value gap, di respect ya, di fair value gap. Ini base set liquidity-nya ya. Kita coba entry di area ini ketika di sini kemarin, namun dari sekarang belum ada ya. Kita masih coba lihat nanti. Ini kalau kita ini udah nyampe target ya semalam. Kalau dia naik ke sini, ini udah nyampe target, dan dia kemungkinan target selanjutnya adalah sampai sini
Ini kita hapus. Ini jangan cari back sell, ini kita cari sell. Kita tunggu di area ini untuk cari sell ya. Kemudian CADJP juga sama ini ya, ini bagus. Ini dia berada di daily ya, daily. Di sini ada order block. Ini kemarin juga sudah kita tulis ya, dia ambil dari order block. Kemudian sebenarnya dia udah buat ini area udah di break nih. Extractor shiftnya ada sini, atau ini candle yang sudah di break. Ya sebenarnya bisa entry di sini. Sebenarnya bisa di entry di sini. Ini adalah area bagus. GPPJP ya, ini bagus nih. Entry-nya di area ini. Kemarin kita batasin di area ini. Ya. Kita perhatikan dulu POI-nya. POI ini, lihat. Di sini ada order block dan ini sangat fresh. Ini fresh sekali karena ada lorong cahaya di sini. Nah, ini ada fair value gap. Ada yang order block belum diambil ini. Jadi ini adalah area yang bagus. Ketika ada konfirmasi, ini juga dia muat manipulasi ini, ngebreak nih ya, di break, dan di atasnya dia ada fair value gap ya, di atasnya ada fair value gap. Jadi kalau entry di area ini ya, kalau entry di area ini, saya nggak entry karena nggak lihat ini malam. Nah ini targetnya, di kemungkinan nih sampai area ini kemungkinan, tapi nanti perlu diperhatikan ketika ada perubahan market. Selanjutnya EUR NZD ya, kita perhatikan kemarin ini adalah ranknya, ini order block, dan order block ini sebenarnya semalam direspect ya, ini direspect, namun naiknya tidak bagus ya, naiknya langsung terbang. Kalau dia naiknya seperti ini nih, biasanya langsung naik, ngebreak ini, dia akan naik terus. Kalau saya ini naiknya seperti ini ya, dia akan naik. Kita masih bisa perhatikan nanti area ini masih kita bisa cari, tinggal tunggu adanya displacement. Atau ini diambil lagi ya, bisa juga seperti ini ya. Kalau ngebreak area ini bagus, disertai dengan adanya displacement ya. Kemudian Nasdaq belum ada tanda-tanda penurunan di sini.
dia udah ambil buy set liquidity, ya ini lagi naik ya Nasdaq. Ini fair value gap, ini sell set, ya ambil ini sebenarnya dia kenceng. Ini daily weekly ya. Kemudian BTC-USD kita kemarin down TP ya. Ya, ternyata ini di respect, diambil order block kemudian terbang tinggi ya. Jadi ini adalah order block seperti ini adalah area-area yang bagus, apalagi ini sangat fresh ya. Namun konfirmasi kalau kita 15 Mei ini ya, diambil ini ya, kemudian naik, ngambil nih naik. Jadi perubahan strukturnya ini adalah di sini sebenarnya, di sini. Nah ini di sini, kemudian ini kemudian naik. Ini di M15 dia ngambil ini. Mungkin demikian analisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.